Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mega Rahmania dengan stambuk O271200004. Saya Rustia dengan stambuk O271200013. Baiklah, sekarang kami sedang berada di salah satu lokasi budidaya rumput laut yang berada di Desa Sumbertani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Nah, di sini kami akan memperkenalkan budidaya rumput laut yang ada di desa ini dari salah satu narasumber yang akan kita lakukan wawancara mengenai rumput laut yang dia budidayakan. Bapak Mansur berusia 50 tahun merupakan salah satu pembudidaya rumput laut asal Desa Sumbertani, Kecamatan Kasimbar, yang memulai budidaya rumput laut pada tahun 2011 dan memiliki pekerjaan sampingan berupa petambak udang kaki putih tradisional dan berkebun. Rumput laut yang dia budidayakan berupa Eusema cottoni dan Eusema sp yang menggunakan metode budidaya dilakukan secara longline, yaitu cara membudidayakan rumput laut di kolom perairan dekat permukaan perairan dan menggunakan tali yang dibentang dari satu titik ke titik lain dengan panjang 25 sampai 50 meter dalam bentuk lajur lepas atau terangkai dengan bantuan pelampung dan jangkar. Ini merupakan salah satu bentuk dari tali bentangan dan tali ris yang akan digunakan. Seperti kita lihat, Bapak Mansur di sini sedang mengambil contoh sampel tali yang digunakan untuk mengikat rumput laut. Ini merupakan salah satu contoh sampel tali yang telah diambil. Selanjutnya kita beralih ke pelampung yang akan digunakan. Pelampung yang akan digunakan terlihat seperti pada gambar tersebut. Di sini adalah proses untuk pengambilan sampel rumput laut yang dibudidayakan di lokasi budidaya rumput laut yang berkisar 150 meter dari bibir pantai. Bibit rumput laut yang ditanam di lokasi budidaya tersebut merupakan bibit yang berasal dari tempat budidaya rumput laut Takalar. Bisa kita lihat bahwasannya rumput laut yang mereka tanam berupa Eusema sp yang berwarna kecoklatan yang diikat pada tali bentangan dan berjarak antar rumput laut adalah 15 cm. Bisa kita lihat rumput laut tersebut diikat pada tali bentangan yang berpelampung botol aqua. Ini merupakan contoh rumput laut yang telah diambil tadi. Berwarna coklat merupakan Eusema sp. Ini merupakan video tutorial dari Bapak Mansur yang bagaimana cara pemasangan bibit pada tali ris. Pertama dikaitkan pada jarak antar tali pengikat adalah 15 cm dan langsung dilipatkan pada bibit. Bibit yang bagus untuk ditebar biasanya berumur 15 hari. Waktu penebaran bibit dapat disesuaikan, boleh pagi, malam, atau waktu tertentu yang setelah pemasangan bibit pada tali bentangan bibitnya langsung direndam di pinggiran laut guna mencegah kekeringan sebelum ditebar ke lokasi budidaya. Jarak lokasi budidaya dari arah bibir pantai adalah 150 meter. Ini video kami yang mempraktekkan cara pemasangan bibit pada tali bibit rumput laut. Pemeliharaan untuk rumput laut dilakukan dengan mengecek 3 kali dalam seminggu. Pemanenan rumput laut dapat dilakukan antara 44 hari sampai 2 bulan 15 hari dalam sekali panen terdiri dari 100 bentangan yang jika dalam rumput laut keringnya berjumlah 500 kg. Kendala dalam budidaya ini adalah karena adanya air hujan dari daratan dengan salinitas yang lebih rendah mendorong dan menyebar secara horizontal ke arah laut sehingga menyebabkan
rumput laut yang dibudidayakan secara longline ini rentan terkena dampak banjir. Untuk penyakit yang biasanya menyerang adalah ice, yaitu timbulnya bintik atau bercak-bercak merah pada bagian talus yang lama-kelamaan menjadi kuning pucat dan akhirnya berangsur-angsur menjadi putih. Dan ada kurun waktu, biasanya pada bulan Agustus. Penghasilan dalam sekali pemanenan berkisar antara 6-7 juta per 100 bentangan. Rumput laut ini dihargai dengan harga jual per kilonya adalah 40.000 untuk Eosema cottoni yang sudah kering. Target pasarnya adalah Kota Makassar dan juga ekspor untuk beberapa kelompok budidaya di wilayah Kecamatan Kasimbar dalam 1 kontainer kering. Menurut beliau, Pak Mansur, dalam satu tempat budidaya biasanya terdiri dari 2-3 kelompok yang dalamnya beranggotakan sampai 20 orang. Selain dipasarkan, biasanya rumput laut juga dibuat olahan seperti keripik rumput laut yang dimana tergantung pesanan yang biasanya berasal dari Tolai dan Parigi. Baiklah guys, itulah akhir video kita. Video kita yang menjelaskan mengenai budidaya rumput laut yang dibudidayakan di salah satu desa di Kecamatan Kasimbar, yaitu Sumber Kali. Mungkin itu saja video kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.